Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Nah, jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menyalakan tombol loncengnya, menonton video-video saya sampai full. Dan jika berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya ini dengan cara mengklik tombol super thanks-nya. Kali ini Bapak Ibu, saya mau sharing lagi terkait dengan masih membahas terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen melalui Sister. Jadi banyak sekali teman-teman yang curhat di Instagram saya maupun di kolom komentarnya Facebook dan juga YouTube saya, bahwasanya mereka seringkali mengalami kendala di dalam proses pengajuan ke lektor kepala maupun ke guru besar. Ya, jadi apa yang akan saya sampaikan di sini yaitu terkait dengan alur pelaporan kendala Sister melalui pusat bantuan. Jadi kalau di hasil sosialisasi itu sudah disampaikan bahwa ketika Bapak Ibu itu mengalami kendala di dalam pengajuan ya, Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan melalui pusat bantuan. Sayangnya berdasarkan hasil pengalaman ya, pusat bantuan itu kadang menjawabnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Apa yang kita tanyakan jawabnya terlalu pokoknya nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Oleh karena itu seringkali saya sampaikan bahwa kerjasama dengan tim operator kampus itu penting Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ketika Bapak Ibu itu mengalami kendala teknis terkait dengan platform Sister ataupun memiliki pertanyaan terkait dengan substansi, maka Bapak Ibu itu dapat menghubungi melalui pusat bantuan agar dapat dibantu lebih lanjut. Jadi tombol pusat bantuan ini dalam Sister, di laman Sister itu, dan pusat informasi. Nah, ini adalah tab-tab yang bisa yang bisa kita coba untuk apa saja sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi kita coba mulai dari tombol akses pusat bantuan ini ya. Jadi ketika kita mengklik tombol akses pusat bantuan, tentunya kita sudah masuk ke Sister Cloud kita ya, login ke Sister Cloud kita masing-masing ya. Kalau kita lihat kan seperti ini wajah Sisternya. Setelah itu, setelah kita masuk ke akun kita masing-masing, di bagian bawah ini itu ada pusat bantuan. Jadi klik aja pusat bantuan ini. Nah, setelah itu akan ada informasi semacam ini, di mana di sini nanti kita menanyakan perihal apa saja yang sekiranya itu kita mengalami kendala apa gitu. Nah, disinilah permasalahannya. Nah, karena kita berkomunikasinya dengan robot, sehingga kadangkala pertanyaan yang kita ajukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses melalui laman ini ya, untuk mengakses pusat bantuan. Ya, kalau Bapak Ibu tahu seperti misalnya kita chatting ke seseorang kemudian ada langsung jawabannya gitu. Itu ada settingan yang semacam itu. Harus menjawabnya seperti apa itu. Nah, ini ya itu tadi semacam ini. Nah, kemudian itu baru yang ininya ya, menu ini. Sekarang kalau kita masuk ke mengirim pesan lewat pusat bantuan, jadi kita klik tombol pusat bantuan ini pada laman Sister atau pusat informasi, kemudian lengkapi data berikut ya, kita menulis nama lengkap kita, kemudian email yang masih aktif. Saran saya Bapak Ibu menggunakan email koresponden, email ini ya, universitas, jangan email pribadi. Kemudian username Sister, tuliskan username di Sister Anda, kemudian perannya. Peran itu apakah peran di Sister Anda itu di antara dosen, kemudian admin perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi, ya ini peran-perannya ya. Kemudian kita memasukkan NIDN kita, NUP secara tepat. Kemudian jenis perguruan tinggi kita, apakah universitas, sekolah tinggi, atau institut, ataupun politeknik dan akademi. Selanjutnya ada jenis pembinaan, apakah kita pilih juga apakah termasuk PTN BH, PTN BLU, kemudian PTN Satker,
LL Dikti, PTKL atau PTA. Kemudian ada perguruan tinggi asal. Jadi kita menuliskan perguruan tinggi asal kita itu di mana. Provinsi atau kota kabupaten. Jadi mohon diisi dengan tepat provinsi dan kabupatennya. Dan juga jenis laporan. Nah, ini jenis laporan. Jadi jenis laporan itu Anda, Bapak Ibu, diantaranya adalah pertanyaan dan informasi. Kemudian ada permintaan, termasuk keluhan dan kendala atau aspirasi yang dihadapi saat ini. Nah, kategorinya itu pilih kategori yang berkendala atau ingin ditanyakan apakah terkait dengan platform atau regulasi terkait dengan pengajuan itu. Kemudian bisa juga menuliskan topik yang ingin ditanyakan atau yang mengalami kendala itu seperti apa. Kemudian itu ada detail pertanyaannya atau kronologinya seperti apa terjadinya, karena yang banyak terjadi itu seperti ini. Contohnya itu banyak dosen-dosen yang secara KUM itu sudah eligible, tetapi di keterangan di sisternya itu tidak eligible. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Judulnya kalau nggak salah itu tahapan proses pengajuan kenaikan jabatan akademik. Ada tahapan gitu. Seingat saya di situ. Di sesi menit keberapa saya nggak tahu. Di situ Bapak Ibu lihat ya, bisa melihat apa syarat untuk eligible gitu ya. Atau mungkin saya akan buatkan videonya yang tidak terlalu panjang kali ya. Jangan nanti saya berulang-ulang lagi buat video. Kemudian ada dokumen pendukung. Jadi kita bisa mengunggah dokumen pendukung yang berkaitan dengan pertanyaan atau kendala yang dialami. Ya, jadi kita bisa men-screenshot ya atau screen record ya. Nah, ini contohnya. Jadi setelah kita melengkapi data ya, kemudian ada kirim bagian bawah ini tulis dikirim gitu. Jadi nah, ini harapannya kan saya sejauh ini ya, ada katanya kadang ketika dijawab itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Katanya sih begitu ya. Ya saya bilang bahwa ya robot itu Pak otomatis yang jawab. Kan misalnya kalau Bapak Ibu bertanya pada jam 12 malam, jam 1 kan nggak mungkin ada operator yang menunggu itu kan. Gitu. Jadi kemungkinan robot. Ya itu ya. Kemudian cara mengetahui nomor tiket. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan nomor tiket ajuan kita itu, Bapak Ibu bisa lihat pada ini. Ya, jadi biasanya Kemendikbud itu ataupun ini ya, akan mengirim ke email kita. Jadi setiap pertanyaan yang kita ajukan itu ada nomor tiketnya. Nah, di situ nanti untuk next question ya, pertanyaan berikutnya itu kita tinggal menyebutkan nomor tiket pertanyaan kita itu. Gitu, nanti akan ditelusuri, oh yang ditanyakan itu seperti ini ya, gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada pesan bahasan dari pusat bantuan. Jadi Bapak Ibu itu akan menerima balasan terkait dengan pertanyaan atau kendala yang telah Anda laporkan. Isikan pesan balasan tergantung pada kategori pertanyaan atau kendala Anda. Jadi bisa disimak beberapa contoh ya jenis pusat tim bantuan di bawah ini. Jadi ini memberikan solusi atau pandangan ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat seperti apa solusinya, pertanyaan yang diajukan seperti apa. Lebih tepatnya itu adalah panduan untuk mengarahkan Bapak Ibu itu untuk memudahkan di dalam proses penyelesaian masalah yang Bapak ajukan gitu. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengajukan kenaikan kepangkatan. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.